Ada satu hari di satu minggu seperti ini Tuhan membiarkan kita untuk datang kepada Dia dan berdoa. Saudara, kadangkala saya melihat ada anak-anak dunia yang mengalami musibah yang begitu berat. Ketika saya datang ke rumah duka, saya kasihan sekali. Mereka tidak mempunyai Allah, mereka tidak percaya bahwa Allah ada, mereka menangis dan meratap, tapi tidak tahu kepada siapa dia harus mengadu. Disitulah saya merasa Tuhan, kami beruntung. Kami ditemukan Tuhan ketika kami hilang. Kami ditebus Tuhan dan diberitahu Tuhan bahwa ada Tuhan yang menyayangi kami. Kami mempunyai Engkau Bapa. Ketika kami sulit, kami berdoa. Betul saudara? Ketika kita sulit kita bisa berdoa. Ketika kita lemah kita percaya ada pribadi yang lebih berkuasa dari kita yang menyayangi kita. Saudara-saudara, itulah untungnya menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang-orang yang karena anugerahnya dipilih dan ditebus. Karena itu jangan sia-siakan hak istimewa seperti itu. Serahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, beban kita, persoalan kita kepada Tuhan. Dan percaya di tangan Dia kita aman. Saudara, pada satu hari di tengah-tengah perbelanjaan di satu kota yang sangat padat. Saya dan istri saya sudah muter-muter berdesakan dengan orang dan merasa lelah. Kemudian kami mampir di satu kafe untuk minum. Dia jus, saya kopi. Saudara, ketika minum sembari ngobrol, tiba-tiba mata saya tertarik pada kerumunan orang yang sedang berbaris. Tapi bukan seperti Ita Ewon saudara. Enggak sepadat itu. Kenapa saya tertarik? Ada seorang gadis kecil, sebetulnya gadis barat itu saudara ya. Orang barat. Kira-kira umur 5 tahun. Sedang membawa koper yang besar di kepalanya. Menarik bukan? Gambaran seperti itu. Saya melihat kopernya koper baru. Rupanya dia baru dibelikan koper baru oleh ayahnya. Di sampingnya saudara seorang pria bule tinggi besar, gagah. Lalu di sebelahnya ibunya cantik. Yang menarik adalah gadis itu membopong koper itu di kepalanya dan berdesak-desakan dengan banyak orang. Kadang-kadang terdesak ke kiri, kadang-kadang terdesak ke kanan dia. Mau jalan menentang arus, susah sekali. Kadang-kadang mundur. Beberapa kali saya lihat bapaknya mengulurkan tangannya untuk mengambil koper itu. Tapi anak itu bersikeras, enggak mau. Saudara-saudara, saya melihat istri saya melihat saya, sama-sama melihat pemandangan yang sama. Kami tertawa. Lalu saya berkata pada istri saya, ada banyak orang Kristen seperti anak gadis kecil itu. Tidak mau menyerahkan apa yang menjadi bebannya kepada ayahnya. Ngotot mau dipikulnya sendiri. Bodohlah dia. Saudara, barangkali gadis itu belum mengenal benar siapa ayahnya. Walaupun sudah 5 tahun hidup bersamanya. Barangkali gadis itu merasa dia lebih kuat dari ayahnya. Lucu bukan? Barangkali gadis itu tidak tahu persis hati ayahnya yang sangat mengasihinya. Saudara, kalau kita mempunyai persoalan yang berat dan mungkin saja karena persoalan berat itu bisa datang dengan tiba-tiba dan kepada siapa saja, jangan pikul sendiri. Percayakanlah kepada Bapa. Di tangan Dia kita aman. Saudara-saudara, jangan pikul sendiri. Oleh karena itu untuk melegakan kita dan menambah iman kita kepada Allah, saya ingin membahas Keluaran 15 ayat 22 ini. Keluaran 15 ayat 22, kisah bangsa Israel yang baru saja diajak keluar oleh Allah dari penjajahan bangsa Mesir melalui kepemimpinan Musa. Sampailah mereka di Gurun Syur. Ini ceritanya. Ayat ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya.
Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara dalam bahasa Ibrani artinya pahit. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Saudara, kisah yang akan saya ceritakan kepada saudara, saya dapati dari sebuah buku yang saya baca 30 tahun yang lampau. Walaupun sudah saya baca 30 tahun, cerita itu masih tetap saya ingat dan segar di dalam ingatan saya. Kenapa? Karena begitu indah dan maknanya begitu kuat. Saudara, dikisahkan ada sekelompok ahli botani atau botanis yang pergi ke pegunungan Alpen dengan satu misi untuk mencari bunga-bungaan dengan spesies yang baru. Mereka ingin menyelidiki, adakah bunga-bunga dengan spesies yang baru lebih daripada apa yang mereka kenal. Sayangnya berhari-hari di pegunungan sana, naik turun lembah, tidak mereka temukan. Tapi satu hari dengan teropong mereka, seorang ahli botani itu melihat ada sebuah bunga yang indah sekali dengan warna yang luar biasa yang belum pernah mereka lihat jenisnya. Mereka tertarik, mereka saling melihat di dalam teropong. Tapi sayangnya saudara, bunga itu ada jauh di bawah lembah. Sekarang bagaimana ngambilnya? Mereka bingung, sangat terjal dan berbahaya sekali. Saudara, ketika mereka sedang bingung untuk mengambil bunga itu, datanglah seorang anak kampung, anak desa yang mendekati kerumunan mereka. Sembari bertanya-tanya dalam hati, sedang ngapain ini orang-orang? Saudara melihat seorang anak datang, tiba-tiba seorang ahli botani itu timbul idenya. Dia memanggil anak itu lalu berkata, "Nak, maukah engkau menolong kami?" "Tolong apa, Tuan?" "Ambilkan bunga itu. Kamu lihat," dikasih teropongnya. "Itu yang warnanya merah jambu, itu yang warnanya agak kebiru-biruan di lembah itu, kamu lihat." "Ya Tuan, saya lihat." "Ambil, mau enggak?" Saudara-saudara, dia melihat orang tua itu, dia geleng-geleng kepala. Kenapa tidak mau ambil? Terlalu jauh dan berbahaya. Saudara-saudara, ahli botani ini pandai melihat gelagat. Dia keluarkan dompetnya, lalu dia keluarkan puluhan dolar dan berkata, "Kalau engkau bisa ambil, kami akan berikan ini." Hijaulah mata anak itu, saudara. Dia belum pernah punya uang sebanyak itu. Dia mau uang itu. Tapi waktu dia lihat lembah, dia takut sekali. "Mau uang ini?" "Mau, Tuan." "Ambil." Tapi tiba-tiba anak itu berkata, "Baik, baik Tuan, aku akan ambil bunga itu. Tapi tunggu sebentar ya." Tanpa memberi kesempatan, para botanis itu bertanya, anak itu lari entah kemana. Saudara, tidak lama kemudian dia datang dengan seorang bapak-bapak, petani sederhana, badannya tegap, bajunya sederhana, simpel sekali. Lalu dia berkata, "Tuan, aku ingin mengambil, turun mengambil bunga itu. Tolong berikan talinya kepada dia." Saudara-saudara, botanis itu memandang dia dan berkata, "Kenapa begitu? Serahkan saja talinya sama dia. Biar dia yang memegang saya." "Siapa dia, Nak?" "Dia bapakku. Di tangan dia aku aman." Saudara-saudara, itulah kepercayaan yang luar biasa. Kenapa dia merasa di tangan bapaknya dia aman? Bukan hanya karena dia tahu tenaga bapaknya.
Tapi dia tahu hati bapaknya. Yang tidak akan melepaskan dia dalam keadaan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara? Tuhan ingin sekali anak-anaknya, ingin sekali engkau dan saya bisa percaya seperti itu kepada Bapa. Dia Bapakmu, dia penciptamu, dia yang menebusmu dengan darah anak tunggalnya yang begitu dikasihi. Tapi demi keselamatanmu dan keselamatanku, dikirim anak tunggalnya. Untuk mati secara mengerikan, agar engkau ketika pulang di pengadilan Allah, tata Allah, di dalam kekekalan, tidak dihukum lagi. Di mana ada Allah yang disebut Bapa yang punya hati seperti itu? Dia ingin dipercaya. Dia ingin kau merasa aman di tangan dia. Saudara-saudara, seperti anak desa yang menggantung hidupnya di atas sebuah tali yang dipegang oleh bapaknya. Begitulah hidupmu dan hidupku. Tapi yang memegang tali kehidupan kita bukan bapak jasmani kita. Yang penuh kelemahan dan belum tentu komitmen dengan kesetiaannya. Belum tentu. Tapi yang memegang tali kehidupanmu dan kehidupanku adalah Bapak surgawi. Bukan Bapak duniawi, bukan Bapak jasmani, tapi Bapak surgawi. Bapak yang penuh kuasa. Dia pribadi yang mengasihi engkau dan saya. Saudara-saudara, belakangan ini berkali-kali Bapak Presiden kita Pak Jokowi menyatakan bahwa ekonomi dunia akan mengalami inflasi dan resesi. Dan sudah dirasakan di berbagai negara. Dan kita juga sudah merasakan. Lalu ada sekian puluh negara yang sudah bangkrut. Dan sekian puluh negara yang menjelang bangkrut. Itu berarti saudara, para ekonom dunia tidak optimis dengan 2023. Akan ada banyak kesulitan dan ketidakpastian. Yang akan engkau alami dan aku alami. Dan banyak orang alami. Kita tidak tahu saudara, apakah esok kita masih punya pekerjaan, penghasilan. Apakah esok tabungan kita masih cukup. Apakah esok makanan masih ada di dalam rumah kita dan anak-anak kita, orang tua kita bisa makan bersama-sama. Atau apakah esok kita masih memiliki kesehatan. Atau orang-orang yang kita cintai masih tetap sehat. Kita tidak tahu saudara. Hidup kita seperti berada dalam lembah yang gelap sekali. Yang tidak pasti. Tetapi di tengah ketidakpastian ini ada sesuatu yang pasti. Ada Bapa yang memegang tali kehidupanmu dan kehidupanku. Yang harus kita lakukan adalah percayalah. Kita harus mengaku kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Di tanganmu aku aman. Saudara-saudara, keyakinan ini bukan sugesti pada diri sendiri, bukan. Bukan pula sekedar positive thinking. Meyakinkan dan menghibur diri kita dengan kalimat-kalimat sugesti, kalimat-kalimat motivasi yang membuat kita semangat. Bukan saudara. Keyakinan ini muncul dari iman. Iman yang muncul dari pengenalan akan Tuhan. Bahwa dia Bapa kita. Bahwa dia tidak jahat. Bahwa dia Allah yang baik yang mengasihi kita. Yang memberikan segala-galanya. Yang tidak pernah merancang kejahatan bagi kita. Karena itu kita berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Di tanganmu aku aman. Nah saudara, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Ketika mereka baru keluar dari penjajahan Mesir, lewat Laut Teberau yang terbelah menjadi dua dengan kuasa Allah, lalu memasuki padang gurun Syur. Kalau saudara baca kisah itu, pada mulanya mulut mereka penuh dengan pujian, bersorak-sorai, memandang Allah dengan kekaguman. Karena apa? 10 tulah spektakuler Allah lakukan di Mesir. Yang membuat Firaun kapok pada kuasa Allah. Dan membiarkan bangsa Israel pergi dengan membawa kekayaannya. Lepas dari Mesir ada Laut Teberau yang menghadang mereka. Belakangnya pasukan Mesir mengejar kembali. Allah sekali lagi membuat mujizat. Berarti 11 mujizat saudara. Dibuat Allah, laut itu terbelah menjadi dua. Dan mereka jalan di dataran kering.
Lalu ketika pasukan Mesir ada melewati dataran kering itu di tengah laut, Allah menutup laut itu. Tetapi memasuki padang gurun Syur, Alkitab mengatakan 3 hari mereka tidak dapat minum. Mulut mereka berhenti dengan pujian. Tidak ada lagi penyembahan, yang ada adalah sungut-sungut. Dan mata mereka melotot. Kepada siapa tuh saudara? Tiang awan dan tiang api. Selama berjalan di padang gurun ada tiang awan pada waktu pagi hari sampai malam hari. Malam hari berganti ada tiang api di sana untuk menjadi penerang. Selama tiang awan dan tiang api mengikuti mereka, itu berarti Allah menyertai. Tapi sekarang faktanya, katanya Allah menyertai. Tapi kenyataannya mereka kekurangan air. Saudara, bagi bangsa yang baru saja mengikut Allah, ini problem teologis yang sukar sekali mereka padukan dalam pikiran mereka. Kalau Allah menyertai, kenapa hidupku jadi susah? Kalau Allah menyertai, kenapa aku kekurangan air? Saudara, mulailah mereka bersungut-sungut, berbisik-bisik dan saling jengkel, akhirnya marahlah mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini ciri orang Kristen kanak-kanak yang baru saja mengikut Tuhan. Pada waktu kita mengikut Tuhan, kita dibaptis, kita datang ke gereja, harapan kita besar. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, segala persoalan hilang. Tidak, saudara. Tuhan gak pernah janji kok ngangkat persoalan kita kalau engkau jadi anak Tuhan. Tidak pernah. Tapi banyak orang Kristen kanak-kanak seperti ini. Ketika dia mulai berdoa, ketika dia mulai melayani, ketika dia mulai ke gereja dengan rajin, persoalan datang. Dan ini membingungkan. Dan seringkali dalam doanya komplain. Apa gunanya ngikut kamu Tuhan? Sejak aku ke gereja, ekonomiku gak tambah baik, tambah buruk. Ini rumah tangga mau pecah kacau balau. Anak sakit-sakitan, apa gunanya Tuhan? Mirip dengan Israel kan? Maklum, Tuhan pasti maklum. Karena mereka orang percaya yang pemula. Nah saudara-saudara, di dalam kemarahannya, puncak kekecewaan mereka itu terjadi ketika mereka sampai di Mara. Ada satu oase yang jernih sekali. Saudara bisa bayangkan, orang yang 3 hari tidak mendapati minum, bukan berarti tidak minum, tapi persediaan air makin menipis. Itu membuat mereka harus irit air. Anak-anak mulai menangis, wanita-wanita mulai gelisah, mereka juga terbakar tenggorokannya. Para laki-laki juga bingung, tidak ada air sama sekali selama 3 hari itu. Tiba-tiba di depan mereka ada oase yang begitu jernih. Berteriaklah orang-orang yang ada di barisan depan. Air, air, air. Wow, berlari-lari. Saudara jangan bayangkan bahwa yang berlari-lari cuma 1.000-2.000 orang. Konon menurut ahli sejarah, bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu 2 juta orang. Saudara bisa bayangkan besarnya pasukan itu. Lebih dari 212, saudara. Nah ketika mereka berburu, mereka mulai melihat oase yang bening, mereka mulai mengambil air itu, mereka mulai meminum air itu. Respon mereka di tenggukan pertama sama semua. Apa itu? Memuntahkan kembali air itu. Kenapa? Pahit rasanya. Waduh saudara-saudara, mereka kecewa sekali. Ini namanya PHP. Saudara bisa bayangkan kalau saudara wisata ke Tanah Suci, melewati Gunung Sinai, lalu persediaan air mineral kita habis. Sudah berjam-jam nahan kering di sini, haus di sini, rasanya nggak enak sekali. Pengen cari kafe, pengen cari restoran, nggak ada. Tiba-tiba dari kejauhan kita lihat, ada kafe, mana? Itu dia, ayo lari ke sana. Wah, kita sudah bergairah untuk minum. Sampai di sana, pintunya tertulis closed. Itu namanya PHP. Saudara-saudara bisa bayangkan kecewanya orang-orang Israel ini. Di dalam kekecewaan mereka marah, mereka menengok Musa, mereka mengejar pemimpin yang baru mereka kenal ini. Mereka mendesak. Dalam gambaran saya bukan asal desak. Mereka memegang kerah Musa, menggoncang-goncang dia. Apa yang harus kami minum?
Beberapa orang berkata, lebih enak di Mesir, nggak usah dibebaskan Tuhan. Kita jadi budak tapi minumnya susu. Kita mau mati di sini. Tuhan seperti apa sih? Mereka mendesak Musa, padahal mereka marah sama Tuhan. Saudara, kalau membaca ayat ini, kemudian dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Bukan cuma berseru loh, berseru-seru kepada Tuhan. Itu artinya apa? Dia juga kalut, dia juga bingung dengan kemarahan bangsa ini. Ini bangsa yang belum dia kenal, bangsa yang baru dipimpin beberapa lamanya. Dia tidak tahu sedegil ini, sekasar ini, sebiadab ini bangsa. Luar biasa. Padahal Allah sudah membuat 11 mujizat. Kurangkah? Saudara-saudara, seharusnya 11 mujizat cukup. Walaupun mereka tidak punya air, mereka menatap tiang awan, tiang api, mereka berkata, tapi aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang membawa kami keluar dari Mesir dengan 10 tulah. Dan beberapa hari yang lalu engkau membelah laut Teberau menjadi 2. Aku tetap percaya kepadamu. Enggak tuh. Yuk saudara, kita tarik kesimpulan. Mujizat tidak selalu membuat orang itu jadi percaya. Bangsa yang paling penuh dengan mujizat dibanding bangsa lain, Israel. Tapi bangsa yang paling degil ya Israel juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu membuat mujizat tidak sekedar untuk menyelesaikan masalah kita sebetulnya. Tetapi agar kita lebih mengenalnya lebih dalam lagi. Itulah Tuhan kita. Kalau kita punya masalah ekonomi, sebetulnya tujuan utama bukan Allah menyelesaikan masalah ekonomi kita. Bukan, itu efek samping. Tujuannya adalah supaya engkau mengenal siapa Allah yang engkau percaya. Inilah yang tidak dipahami Israel. Mujizat sekedar sesuatu yang luar biasa. Setelah itu hilang, setelah itu nggak ada gairah untuk mengenal siapa sih Allah pembuat mujizat itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang percaya, seharusnya 1-2 mujizat yang terjadi dalam hidupnya cukup untuk dia takluk kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya dan mengasihi dan menghormati Tuhan. Tidak perlu menjadi pelanggan mujizat. Setiap punya masalah mujizat terjadi. Setiap punya masalah mujizat terjadi. Ketika ada masalah mujizat tidak terjadi, marahlah kepada Tuhan. Itu namanya orang seperti itu tidak mengenal Tuhan. 1-2 kebaikan yang orang buat untuk menolong kita, seharusnya cukup untuk percaya dia orang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kekalutan Musa, Allah memerintahkan ambil tongkat itu. Lemparkan tongkat itu ke dalam air di Mara itu. Dan cicipi. Saudara, tongkat itu lambang otoritas Allah. Dengan kata lain Musa bersama dengan aku, lihat apa yang aku perbuat. Dilemparkannya tongkat itu. Lalu ketika Musa mengatakan cicipi air itu. Ketika mereka cicipi air itu manis. Air pahit menjadi manis, itu mujizat bukan? Saudara-saudara, sekali lagi Allah sabar terhadap umat yang baru pemula mengenal dia. Kalau kita bukan orang Kristen lama nih, orang Kristen baru. Kadang-kadang Allah begitu sabarnya mendidik umatnya. Saudara-saudara, padahal dari 10 tulah yang Allah adakan, saudara tahu tidak? Ada 3 tulah, ada 3 mujizat yang bersangkut paut dengan air. Tulah pertama, air di sungai Nil menjadi darah. Itu berarti Allah berkuasa atas air, bukan? Yang kedua, tulah ke-7, Allah menurunkan es ke tanah Mesir. Langka saudara, di tanah yang begitu panasnya Allah menurunkan salju. Bersangkut paut dengan air. Yang terakhir saudara, Allah membelah laut Teberau menjadi 2. Itu pun bersangkut paut dengan air. Dengan kata lain Allah telah menunjukkan dirinya. Aku Allah yang maha kuasa atas alam. Juga termasuk air. Sekarang mereka kekurangan air. Tetap sungut-sungut. Tetapi setelah air pahit itu menjadi manis, mujizat terjadi. Bukan di situ letak kasih sayang Tuhan. Jangan salah pandang.
Letak sayang Tuhan terletak ketika mereka telah minum. Mengisi botol-botol atau buli-buli mereka penuh dengan air untuk persediaan perjalanan berikutnya. Allah berfirman. Tiang awan itu turun mendekat. Lalu Allah berkata kepada bangsa itu. Apa yang Allah katakan? Inilah kasih sayang Allah terbesar. Allah menegur, Allah mendidik. Istilah Alkitab mengatakan Allah mencoba mereka. Allah berkata begini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, kata Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini Bapak yang benar. Setelah menolong anaknya, dia mengajar anaknya. Saudara coba bayangkan, setelah dia menolong umat Israel, marah, air pahit menjadi manis. Kemudian tiang awan itu pergi. Celakalah bangsa itu. Setiap bangsa akan bisa merenggut dan membinasakan 2 juta orang Israel itu. Tapi Allah tetap melindungi. Cuma Allah mendidik bangsa ini dan berkata, hai Israel, dalam bahasa saya yang sehari-hari. Kalau kamu percaya kepadaku, aku akan melindungi engkau. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada tulah yang seperti aku timpakan pada orang Mesir. Tapi kalau engkau tidak percaya, engkau tahu akibatnya. Saudara, apa sih yang Allah mau? Percaya kepada Dia. Sudah tidak berdaya, tidak berkuasa, tidak mampu apa-apa. Tapi ngotot lagi kepada Tuhan. Itulah Israel. Degilnya luar biasa. Saudara-saudara, engkau dan saya jauh lebih beruntung dari Israel yang baru saja menjadi umat percaya. Engkau dan saya lebih mengerti firman Tuhan sekarang ini. Engkau dan saya tahu bahwa ada juru selamat yang datang yang dikirim oleh Bapa. Itu menunjukkan isi hatinya yang luar biasa kepadamu dan kepadaku. Sayangnya yang luar biasa. Kematian Yesus di kayu salib membayar harga penebusan. Hukuman yang harus kita hukum di hadapan Tuhan. Karena dosa-dosa kita. Itu berarti tidak ada bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Juga dari tangan Bapa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tangan Bapakku. Allah menggenggam engkau dan aku di tangan kanannya. Yesus berkata, domba-dombaku aku pegang. Lihat, Bapak memegang, Yesus memegang. Lalu kita ada di tengah-tengahnya. Roh Kudus ada di dalam kita. Itu namanya triple protection, saudara. Kita tidak mungkin hilang, kita nggak mungkin jatuh. Kita nggak mungkin terhilang lalu Allah melepas kita. Tidak. Di dalam pemberontakan kita, di dalam ketidaktahuan kita, seringkali kita memberontak kepada Allah dan melawan pada Tuhan. Tapi jangan pikir Allah putus asa mendidik engkau dan saya. Dia membujuk. Dia mempersuasif engkau dan saya supaya kembali kepada Dia. Kadangkala tangannya memukul engkau dan saya. Tapi isi hatinya begitu baik kepadamu dan kepadaku. Saudara-saudara, inilah yang harus kita ketahui dan kita percaya. Di tangan Bapakku aku aman. Saudara, saya kira jarang sekali ada violis yang pada waktu ada pagelaran besar, dia bermain lalu putus senarnya akan terus memainkan violnya. Jarang, bukan? Kebanyakan kalau violis sedang konser besar lalu putus, ya dia berhenti dan mengatakan maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ganti biola saya dulu. Betul tak? Tapi berbeda dengan violis yang bernama Nicole Paganini. Saudara membaca kisahnya terkesan sekali dan saya kira itu akan menjadi kisah abadi yang selalu diceritakan banyak orang. Karena sangat menarik. Jadi pada waktu dia konser, saudara, dia menyanyikan sebuah lagu yang megah komposisinya, yang rumit sekali. Sayangnya di tengah-tengah permainannya, satu senarnya putus.
Tinggal 3 senar, dia kaget sekali saudara. Saya duga di tengah-tengah putusnya senar, pikirannya langsung cepat bekerja. Ada 2 alternatif yang harus diambil, yang boleh diambil. Yang pertama, berhenti, tukar biola. Yang kedua, teruskan. Dia pilih yang kedua. Dengan 3 senar dia terus memainkan lagu itu saudara. Yang luar biasa, cerita belum selesai. Pada waktu dia memainkan beberapa saat, tali kedua putus. Tinggal 2 tali. Dia terkejut lagi bukan? Pilihannya sama, ganti biola atau terus. Tapi Nicole Paganini sudah memutuskan dari 1 senar yang putus itu. Terus bermain, selesaikan lagu ini. Jadi dia terus bermain saudara. 1 senar yang terakhir putus lagi. 3 senar putus, tinggal 1. Orang-orang mulai berkata dalam hati, Pak Nicole, sudah saja tukar biolamu. Tidak apa-apa kok. Apa sih yang kamu mau tunjukkan dengan 1 senar? Tapi Nicole Paganini bukan seperti itu. Dia tetap memutuskan untuk bermain sampai selesai. Berapa senar pun. Dengan 1 senar dia mulai menggesek biolanya untuk menyelesaikan lagu itu. Diam-diam saya duga beberapa orang menertawakan dia. Terlalu idealis. Ganti biola gak apa-apa kan. Gak ada yang menyalahkan kamu. Tapi tidak dengan Nicole Paganini. Terus. Saudara, dalam sekejap, tiba-tiba semua protes itu terhenti. Ketika mendengar suara lagu yang dikeluarkan oleh 1 tali. Tidak pernah orang menduga komposisi serumit itu bisa dinyanyikan dengan biola 1 senar. Mereka terdiam melihat keahlian Nicole Paganini menggesek biolanya. Tidak pernah mereka pikir itu bisa dinyanyikan di 1 tali. Saudara-saudara, ketika ia telah menyelesaikan lagu itu, standing applause terjadi. Seluruh orang berdiri dan tepuk tangan itu tidak habis-habis. Mereka memuji luar biasa violis yang bernama Nicole Paganini. Saudara-saudara, luar biasa sekali dia. Saudara-saudara, yang menarik bagi saya bukan talenta Paganini yang luar biasa cemerlangnya. Dengan 1 tali dia menghabiskan lagu itu dan mampu. Tapi buat saya, yang luar biasa Nicole Paganini adalah komitmennya, tekadnya untuk terus menyanyikan lagu. Walaupun cuma dengan 1 senar. Itu yang luar biasa. Saudara, ada banyak orang Kristen yang bisa menjadi Kristen yang baik, yang beriman kepada Tuhan, yang datang dalam persekutuan doa, rajin ke gereja, ikut melayani, memberi persembahan, kalau hidupnya lancar-lancar saja. Kalau semuanya oke, bisnis oke, rumah tangga oke, anak-anak sehat, pendidikannya bagus, income bagus, lalu kemudian gak ada masalah kok. Dia bisa berkata, puji Tuhan, Tuhan berkati saya, makanya saya melayani terus pada beliau. Oke. Tapi tidak banyak anak Tuhan yang bisa oke kepada Tuhan kalau hidupnya mulai tertimpa berbagai persoalan. Marah, bersungut-sungut pada Tuhan. Mengalami kekhawatiran, ketakutan. Seolah-olah Allah melepaskan pegangannya pada mereka. Oh saudara-saudara, kita harus belajar sesuatu. Ketika kehidupan kita tidak lancar pun, kesulitan menimpa kita. Bahkan dokter memvonis kita dengan penyakit-penyakit yang terminal, saudara. Terminal illness itu. Engkau dan saya tetap menunjukkan, aku percaya di tangan Bapakku, aku aman. Saudara-saudara, walaupun kehidupan kita hanya tersisa 1 tali senar. Tapi jangan engkau lupa, siapa yang memegang senar terakhirmu? Bapa. Siapa Bapa itu? Penciptamu dan penebusmu.
Bagaimana kasihnya kepadamu dan kepadaku tak terhingga dan tak terbatas sampai diberikan putra tunggalnya. Adakah lagi yang ditahan-tahan dari beliau untuk mengasihimu dan mengasihiku? Sampai putih rambutmu, Allah tetap menggendong engkau. Artinya apa? Engkau tetap anaknya. Aku tetap anaknya. Sampai kita tua, kita tetap anaknya. Dan dia Bapak yang tak pernah melupakan anak-anaknya. Ayo, jangan jadi gadis yang lugu. Dia terlalu kecil untuk tahu kekuatan papa dan kasih papanya. Serahkanlah koper beban hidupmu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku percaya di tanganmu aku aman. Mari kita berdoa. Saudara, maukah engkau di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, malam ini di tengah-tengah persoalanku yang berat, aku mau kembali percaya karena firman-Mu. Aku tidak mau terus-menerus menjadi Israel yang dekil, yang telah melihat mujizat-mujizat di depan mata mereka, tapi tetap bersungut-sungut kepadamu. Aku percaya Tuhan, di tangan-Mu aku aman. Saudara, letakkan bebanmu di kaki Tuhan. Izinkan Dia mengangkatnya. Biar Dia menuntun hidupmu. Langkahmu jangan jauh daripadanya. Ambil waktu buat berdoa.